khususnya yang Muslim itu mengamati ayat ini. Di sini Allah menceritakan, dan janganlah kita itu menjerumuskan diri kita dengan perbuatan kita ke dalam kebinasaan. Nah, di sini ada yang harus kita pikirkan. Berarti seseorang yang mati atau meninggal itu bisa aja disusun dari perilaku salahnya dia. Dia susun sendiri sebenarnya. Ayat Quran ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Berarti Allah itu akan memberikan pengetahuan kepada kita. Seseorang yang mati karena COVID atau karena tabrakan atau karena gara-gara marahan sama istrinya, dia kena serangan jantung, mati, itu semuanya bisa aja masuk ke dalam ayat ini. Cuma orang nggak pernah tahu. Selalu tahunya itu kalau roh sudah ditiupkan ke janin itu sudah diberikan takdir-takdirnya, yaitu rezeki, jodoh, dan kematiannya. Nah, sebenarnya pada waktu itu diceritakan antara rezeki, jodoh, dan kematian, itu sebenarnya gambaran dari Quran sebenarnya. Kalau memang dikasih rezekinya, dikasih jodohnya, itu ya gambaran dari Quran. Kemana dia nanti, arah kehidupannya itu kemana? Nah, nanti Allah akan memberikan takdirnya dia. Seperti itu. Nah, sama, entah itu rezekinya, entah itu jodohnya, entah itu kematiannya, ditulis semuanya. Bagaimana mamanya dari sisi rezeki dalam bentuk rizki, dalam bentuk harta maupun jodoh. Mamanya diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Nah, sebenarnya Allah sudah menunjukkan jalan rezeki itu di langit di mana? Lauh mahfuz mamanya. Nah, itu di mana sebagian ada? Ya dalam Quran. Nah, disitulah diterjemahkan bagaimana seseorang itu menyongsong rezekinya. Ini rezeki dulu ya bisa aja harta ataupun jodoh. Di situ ceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, untuk menyongsong rezekinya masing-masing, ya orang itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Bagi seorang muslim berbuat baik, ya sholatlah, puasa, baca Quran. Kemudian apalagi? Hormati orang tua. Kan begitu ya. Menjaga bicara yang baik. Kemudian apalagi berbuat baik? Ya ditata. Jangan suuzon. Ngomonglah yang tertata bagus, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang harus kita kerjakan, itu kan mengikuti. Kalau sholat kita belum sempurna, kita belajar menyempurnakan sholat. Wudu kita belum sempurna, belajar menyempurnakan wudu. Itu kan baik semuanya. Nah, dari situ nanti Allah itu melihat orang ini tertib. Kemudian dari mulai di akhir balik, mau nggak dia ikhtiar dalam mencari rizkinya. Kalau dia itu mau ikhtiar, dan ikhtiarnya diserahkan pada Allah atau hanya untuk hidup, ini beda-beda, sudah beda nih. Kalau dia ikhtiarnya hanya untuk hidup, ya begitu aja dapatnya. Kalau diserahkan sama Allah, bisa aja dilihat orang ini amanah atau tidaknya besoknya. Kemudian dilihat setelah rezeki ini kasih, kemudian dikasihlah jodoh-jodohnya bagi mereka. Nah, karena apa? Karena jalan mereka. Kalau dulunya dia itu selalu bentrok dengan orang tuanya, ya nanti jodohnya orang ini adalah selalu bentrok dengan dia sendiri. Kalau nggak nurut sama orang tua, ya itu seperti itu. Kayak seperti dibalikkan agar orang ini kembali ke jalan Allah lagi. Nah, itu cara Allah mengingatkan kita semua. Nah, itu takdir. Takdirnya di mana? Ya bisa diolah dari Quran. Makanya di dalam Quran dituliskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di situ diceritakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya sendiri. Lah kenapa Allah menyuruh merubah? Dalam Quran lagi. Merubah itu agar dia berbuat menjadi lebih baik, agar nasibnya nanti juga akan lebih baik. Bukan ditakdirkan. Kalau ditakdirkan langsung besok begini-begini, Allah nggak akan menyuruh untuk merubah nasib. Nggak akan disuruh. Karena akan berbenturan antara takdirnya, kata Allah itu rezeki, jodoh, dan kematian. Di sini disuruh merubah oleh Allah Ta'ala. Disuruh ada ikhtiar. Dan banyak ayat-ayat itu untuk ikhtiar. Kan seperti itu. Jadi jangan dibenturkan. Gitu. Apakah itu termasuk unsur-unsur keimanan berarti Pak Ustadz ya? Yang ditiupkan ke dalam ruh, ya, memang unsur-unsur keimanan. Sebenarnya itu enggak cuma keimanan, sebenarnya benar aja. Sebenarnya Allah itu hanya melatih orang-orang Muslim itu paham yang dalam hadis itu sebenarnya ada dalam Quran. Makanya kalau tadi saya bilang kalau rizki, jodoh sama kematian itu hadis, kemudian kalau Quran kita itu disuruh merubah nasib, merubah yang sudah terjadi menjadi lebih baik, berarti di sini adalah takdir seseorang itu bukan berubah. Takdir seseorang tergantung apa yang dia kerjakan sehari-harinya nantinya. Kan seperti itu. Kalau dia nggak mau berubah, ya sudah di titik itu. Kalau dia mau berubah, kemudian imannya bagaimana, amal solehnya bagaimana, baru nanti Allah berubah yang lain juga. Nah, di situ tidak bisa dikatakan kematiannya, ini nggak bisa, nggak ada orang tahu. Yang tahu kan hanya Allah. Ya, Allah tahu, tetapi apa yang dikerjakan tahu. Nah, takdir itu bisa dibaca kalau orangnya paham sebenarnya. Seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya menjembatani ayat yang lain. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu
berarti dengan perbuatanmu, berarti dengan salah dan dosa, ke dalam kebinasaan. Berarti orang yang melakukan kesalahan dan dosa terus-menerus, itu akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala, menjadi amal yang tidak baik, yang nanti akan disusun kematian oleh Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Orang tersebut atau orang-orang yang lain. Dan orang yang terkena COVID, itu pasti masuk ke dalam ayat-ayat ini. Jadi jangan menyalahkan ada orang yang dolim, kemudian kita ini yang beriman, kena nih musibah gara-gara kamu. Nggak boleh. Karena Allah lebih rinci menulisnya. Kalau dia kelihatan beriman, dia kelihatan soleh, kelihatan loh di mata manusia. Tapi kalau menurut Allah ya cuma seperti itu, ya tetap aja kena. Karena nggak tahunya pada waktu dia beribadah kepada Allah penuh dengan kesombongan. Ya kan, kita nggak akan pernah tahu kalau kita melihat orang yang kelihatan seperti itu, sudah dikatakan orang yang soleh, itu kan menurut penilaian kita, menurut penilaian Allah, belum tentu. Jadi orang yang kena COVID itu sudah disusun oleh Allah Ta'ala. Salah satunya saya mengarahkan melalui